dalam kesempatan pada malam hari ini, terima kasih pertama-tama untuk undangan istimewanya yang boleh berjumpa dengan Ibu Bapak semuanya, saudara-saudari dalam kesempatan online Zoom ini. Dan semoga kita semua berharap dalam keadaan sehat ya, dan berlimpah berkat untuk Anda semua. Karena mungkin sebagian besar baru berjumpa, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Paskah ya untuk Anda semua, dan juga selamat Hari Lebaran bagi yang merayakan. Dan semoga ini bisa menjadi kekuatan dan inspirasi baru serta semangat baru untuk kita semua dalam kehidupan kita, pelayanan kita, tugas-tugas kita, dan juga pekerjaan kita. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya akan mengawali renungan dan sharing saya pada kesempatan malam hari ini dengan membaca bacaan Injil terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu yang ada kitab sucinya di rumah, silakan dibuka dari Lukas bab 9, Lukas bab 9 ayat 22 sampai 27. Lukas bab 9 ayat 22 sampai 27. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu silakan mengikuti secara perlahan-lahan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat, happy ya, gembira. Mungkin masih ada yang libur ya, libur Lebaran. Saya salut sekali ya. Ini libur Lebaran biasanya pada kemana-mana, ini kumpul di Zoom ya, untuk kita bersama-sama berdoa ya. Berdoa tadi kerahiman ya, Koronka, dan Bapak Ibu semua, saya lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah gembira ya, wajah-wajah Allah yang sungguh-sungguh penuh sukacita. Dan moga-moga ini bisa menjadi berkat buat banyak orang yang Ibu Bapak Saudara-saudari jumpai ya, dimanapun Anda berada. Baik, saya ingin memulai permenungan saya dengan sebuah pertanyaan. Nah, saya biasanya tuh selalu mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah sangat sederhana sekali. Siapa di antara kita, ya, siapa di antara kita yang pernah merasakan bahwa doanya itu tidak dikabulkan oleh Tuhan? Siapa di antara kita ya yang pernah merasakan bahwa doanya itu tidak dikabulkan oleh Tuhan? Nggak perlu raise hand, silahkan dijawab dalam hati masing-masing ya. Nanti kalau raise hand, wah, banyak nih. Ya, ini bagi saya ya bisa jadi ini pertanyaan sederhana ya. Tetapi saya mencoba merenungkan itu ya, dan merefleksikan ketika menyiapkan renungan ini.
sebagaimana tadi juga tema yang ditawarkan kepada kita semua ya. Ego sendiri versus kehendak Tuhan. Maka ini dasar pertanyaan yang paling dalam tanda petik mungkin paling sering ditanyakan ya. Atau seringkali kita rasakan juga. Siapa yang pernah merasakan bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan? Atau seringkali kita kan biasanya, wah saya sudah novena, bahkan mungkin sudah koronka, jam 3 sore, tidak pernah bolong, dan lain sebagainya. Tetapi doa-doa saya kok nggak dikabulkan ya Romona. Itu pertanyaan-pertanyaan yang ya bisa jadi seringkali juga ada di dalam hati kita ya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ya. Kalau Tuhan tidak mengabulkan ya doa saya dan Anda semua, pertanyaan kedua adalah ya, apakah kita akan tetap masih berdoa? Itu pertanyaan saya yang kedua. Tadi kan pertanyaan pertama, siapa di antara kita yang merasakan doanya tidak dikabulkan ya? Lalu pertanyaan kedua, kalau seandainya memang tidak dikabulkan doa saya, doa Bapak Ibu semua, saudara-saudari, apakah kita akan masih terus berdoa? Atau mungkin kita punya reaksi yang lain ya, udah Romo malas saya, percuma, saya doa dan lain sebagainya kok. Kayaknya Tuhan diam aja ya, gitu loh. Bahkan mungkin ada pertanyaan ya dalam hati kita, Tuhan ada di mana gitu ya. Ya kalau Bapak Ibu tanya ke saya Tuhan ada di mana, saya bisa langsung jawab. Tuhan ada di tempatnya, di surga, nggak kemana-mana. Kitanya yang kemana-mana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dua hal ini ya, saya berangkat dari dua hal pertanyaan ini yang bagi saya coba bermenung, saya coba merefleksikan itu, minimal buat saya secara pribadi. Bagaimana saya menempatkan saat ini posisi saya di hadapan Tuhan ya. Kalau saya secara pribadi ya, saya terus akan berdoa ya, dikabulkan saat ini atau belum, dan jawab dalam hati masing-masing. Nanti kalau ada yang mau di-sharingkan silahkan. Pertanyaannya, kenapa saya kok terus mau berdoa meskipun doa saya mungkin belum dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Tuhan Yesus ya. Itu keyakinan saya ya, kepercayaan saya kepada Tuhan yang membuat saya ya doanya belum dikabulkan atau doanya tidak dikabulkan ya saya terus berdoa, dan itu kepercayaan saya, keyakinan saya. Saya meyakini juga bahwa kalau dalam kitab Mazmur dikatakan ya dari dulu sampai saat ini Tuhan terus bekerja. Kalau lihat dalam ungkapan Mazmur dikatakan semacam itu. Kasih dan kerahiman Tuhan yang selalu tercurah dan kita rasakan dalam kehidupan kita, itu senantiasa boleh kita rasakan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya Tuhan ungkapan dalam bahasa Inggris bilangnya apa? Gusti ora boten sare ya kan? Gusti Allah boten sare. Tuhan tuh nggak tidur ya kan? Ya itu kembali lagi keyakinan kita seperti apa di hadapan Tuhan ya kan? Maka ya, terkadang saya merasa prihatin ya, sedikit atau banyak kalau misalnya saya berjumpa dengan umat, misalnya katakan bahwa Romo, Tuhan tidak memberkati kehidupan saya, Tuhan tidak mendengarkan doa-doa saya. Alhasil misalnya apa lalu tidak dikabulkan dan seterusnya. Itu yang mencoba menjadi refleksi saya, dan moga-moga malam hari ini kita mencoba merenungkan dan merefleksikan perihal kehidupan kita ya, kehidupan beriman kita khususnya. Maka saya meyakini bahwa dari dulu sampai saat ini, detik ini pun Tuhan itu menjaga kita. Tuhan itu memelihara kita. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang setelah ini ya kita beraktivitas tanpa Tuhan, kita mampu beraktivitas tanpa Tuhan? Mungkin bisa jadi iya jawabannya ya. Bisa Romo, saya beraktivitas setelah ini tanpa Tuhan. Iya, oke. Tapi persis disitulah ketika kita menjawab seperti itu,
Berarti kecenderungan kemanusiaan kita, yaitu kesombongan kita di hadapan Tuhan, sangat nyata dan terlihat. Bisa jadi, ya, karena kelemahan manusiawi kita tuh di hadapan Tuhan tuh kecil, Bapak Ibu, ya. Nggak ada apa-apanya. Ada kan fenomena, ya, seorang yang lagi asik nonton TV gitu ya, tiba-tiba lewat begitu aja, ya. Pernah dengar ya cerita itu ya. Jadi nonton TV asik gitu ya, tiba-tiba lewat gitu aja, ya kan, berpulang ke rumah Tuhan. Loh, itu kita nggak punya kuasa apapun loh terhadap itu. Maka dalam konteks ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, mari kita mencoba melihat keberadaan diri kita di hadapan Tuhan ya. Sejauh mana aku sungguh-sungguh meyakini kehendak pribadiku bahwa satu sisi adalah manusia kehendak bebas, tetapi di sisi lain menyadari bahwa aku sebagai manusia dengan kehendak bebasku, aku sungguh-sungguh menyandarkan diriku dan bergantung sepenuhnya hidupku kepada Tuhan sendiri. Maka ini sangat paradoks sekali, bahkan mungkin moga-moga tidak membingungkan dan tidak menyulitkan. Ini sangat paradoks sekali. Di satu sisi kehendak bebas, tetapi di sisi lain kita mesti ada dalam jalan kehendak Tuhan. Kalau kehendak bebas itu kita bisa menerjemahkan macam-macam ya Bapak Ibu ya. Saya mau melakukan terserah apa yang saya mau. Ya kan? Misalnya anak muda, udah saya mau terserah mau melakukan, mau mabuk, mau berjudi online, mau apa, pokoknya terserah saya. Ini kan kehendak bebas saya sebagai manusia. Saya bisa berbuat macam apapun. Tentu sebagai orang beriman Kristiani, kita meyakini kehendak bebas manusia yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu bukan semata-mata untuk itu. Ya, semata-mata bukan untuk itu. Tetapi justru kehendak bebas manusia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, sungguh-sungguh kita mau bukan hanya bukan hanya ditunggangi oleh keberdosaan manusiawi kita. Maka kan ada paradoks, semakin kita taat kepada Tuhan, semakin menunjukkan bahwa kita manusia adalah bebas. Kok bisa Romo ya taat, tapi kita bebas? Kalau kita mau taat kepada Tuhan, ya mengikuti segala macam yang Tuhan teladankan kepada kita manusia, jalan kita tuh ya udah ikut jalan Tuhan. Ya mau Tuhan apapun ya, mau ada kerikil-kerikilnya, mau ada batu-batunya, kita ikut jalan Tuhan. Tetapi semakin kita berada di luar jalur jalan Tuhan, semakin kita berada di luar kehendak Tuhan, nah, biasanya macam-macam nanti yang terjadi. Pertanyaannya, kenapa manusia cenderung bisa keluar dari jalan Tuhan? Bisa melakukan di luar kehendak Tuhan? Karena kita masih ditunggangi, ya. Ditunggangi dengan berbagai macam aneka hal. Dalam konteks ini adalah hal-hal duniawi pasti. Mau kerahiman, aduh, ntar aja deh Romo. Aduh, ini saya masih sibuk nih, masih harus begini, masih ngurus anak, masih dan lain sebagainya. Oke, satu. Mau misa, minggu depan aja deh Romo, minggu ini saya nggak bisa. Saya masih ada kondangan, masih ada acara keluarga misalnya. Nanti ada acara apa lagi terus gitu ya. Itu kelihatannya adalah kehendak bebas manusia untuk menentukan ya. Tetapi kalau kita mau lihat lebih dalam, sebetulnya kita terbelenggu, tidak menjadi manusia yang bebas. Kita terbelenggu dengan hal-hal atau godaan-godaan yang ada di sekitar kita, alhasil itu menjauhkan kita dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ini menjadi refleksi panjang saya ya dalam perjalanan imamat saya, lalu juga dalam kehidupan beriman saya sebagai orang beriman Kristiani, dan kita tadi yang saya mengatakan
Ya, kita kan diberikan kehendak bebas, Romo, gitu kan. Sebagai manusia, ya, kita bisa jadi masuk dalam keegoan kita, ya. Sehingga disebutnya kan kalau selalu orientasinya adalah self-center, itu nanti makanya ada yang namanya egois, ya kan. Namun sebagai manusia, kita tetap dimampukan dengan iman kita. Kita mengakui bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah. Itu yang menjadi pokok dan menjadi pegangan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu, saya, dan kita semua yang hadir di sini yakin bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dikasihi oleh Allah atau tidak? Saya selalu mengatakan ya, kita mesti punya pegangan yang kuat. Pegangan kita yang kuat tuh bukan pegangan kita kalau kemana? Ke hal-hal yang lain-lain ya, entah mencari pegangan yang kuat di Gunung Kawi lah, nyari pegangan kuat di mana lah, dengan siapa lah. Tapi jelas pegangan kita sebagai orang beriman Kristiani adalah siapa? Tuhan sendiri. Karena kalau kita sekarang bicara mengenai ego ya, dalam diri kita ya, itu ya kita berperang ya dengan diri kita sendiri sebetulnya. Paradoks ya, antara tubuh jasmani kita dengan tubuh rohani kita. Itu berperang dalam hati kita. Kalau tubuh jasmani kita jelas selalu mencari sesuatu yang enak-enak. Kenikmatan. Tetapi ketegangannya, tubuh rohani kita yang juga ada dalam diri kita, itu selalu mengajak kita, selalu menuntun kita kepada sesuatu yang ilahi sifatnya. Bisa jadi tidak mengenakan, bisa jadi. Maka ini dua hal ini yang sebetulnya menjadi ketegangan tarik-menarik antara tubuh jasmani dengan tubuh rohani kita. Tetapi salah satunya tidak boleh hilang. Karena kalau salah satunya hilang, kita tidak menjadi manusia yang utuh di hadapan Tuhan. Maka dua-duanya ini mesti ada dan mesti mengusahakan yang namanya keseimbangan dalam tanda petik ya. Kalau misalnya ada istilah ora et labora, ya kan? Ora, oratio itu bukan ora tidak ya dalam bahasa Jawa. Ora itu artinya ada berdoa, ya. Et labora dan bekerja. Ya kalau hanya doa aja lalu tidak mewujudkan dalam konteks konkret bekerja, ya sama aja, ya kan tidak menghasilkan apa-apa. Atau kalau kita hanya bekerja aja ya, mengandalkan kekuatan manusia aja, lalu kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan, tidak memohon rahmat kekuatan, maka tanda kita sebagai orang beriman adalah apa? Salib kan? Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Maka relasi yang vertikal ini menentukan yang horizontal. Kenapa kita punya masalah dalam tanda petik relasi kita dengan sesama kita? Kita mesti cek relasi vertikal kita itu sudah oke atau belum. Loh, saya ke gereja loh Romo setiap hari, saya koronka loh Romo setiap hari, saya rosario loh Romo setiap hari. Pertanyaannya adalah, apakah ibadat-ibadat dan doa-doa kita yang kita lakukan setiap hari itu sungguh mewujudkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita atau hanya sekedar tinggal diam terjebak dalam ritual? Kalau masih ingat bacaan Injil minggu lalu ya sepertinya ya tentang Thomas ya. Thomas itu ya yang tidak percaya Yesus bangkit lalu diminta untuk mencucukkan jarinya ya kan ke dalam tangan atau ke dalam lambung Yesus. Itu kan sebetulnya ya dia bukannya nggak percaya, dia percaya tapi ada ragu-ragunya gitu kan ya. Percaya tapi ada ragu-ragunya. Maka Yesus mengatakan ya, coba ini sekarang lihat, cucukkan. Sampai harus seperti itu loh Yesus ya. Kepada Thomas yang disebut Didimus. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita sebagai pribadi-pribadi yang dikasihi Allah,
Tuhan sudah melimpahkan anugerah, rahmat, dan berkat-Nya buat kita. Tadi pagi kita boleh bangun. Sebelum pada malam hari ini kita akan mengakhiri hari ini dengan sukacita dan kegembiraan, apapun lah situasi kita ya. Tadi pagi kita boleh bangun, boleh merasakan nafas kehidupan. Dari mana? Bukan otomatisasi. Tapi Tuhan berkehendak dan mau memberikan itu kepada kita. Untuk apa? Ya bukan untuk yang macam-macam, tapi ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, saya ingin mengajak kita semua untuk melangkah lebih jauh ya. Melihat ya kan, bahwa sebetulnya perang atau musuh terbesar di dalam hidup kita ya sebetulnya bukan sesama kita ya, karena kita kalau ngelihat ya orang-orang yang berkonflik dengan kita kayak kita merasa berat ya. Tapi sebetulnya yang paling berat itu adalah melawan diri sendiri. Itu yang jauh lebih sulit. Ya, kita perang dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita mencoba ya untuk memaintain ya ego yang ada dalam diri kita. Ya, kita dianugerahkan ego memang sebagai manusia dalam diri kita. Tapi apakah kita memaintain itu gitu? Kecenderungan-kecenderungan kita. Karena kan sebagaimana di dalam kitab Kejadian ya, kita diciptakan secitra dengan Allah. Seturut dengan gambar Allah. Nah, itu kan udah jelas ya bagi kita ya. Maka kalau masih ingat atau pernah dengar istilah kita kan sebagai manusia nih, ya, hanya sebagai manusia, ya, itu kan ada prosesnya bagaimana kita terus berkembang, ya, sebagai manusia yang semakin manusiawi. Dengan pendidikan, latar belakang keluarga kita, ya, dengan nilai-nilai kehidupan. Itu nama prosesnya adalah humanisasi. Tapi kita tidak hanya berhenti pada soal penanaman nilai kemanusiaan itu saja. Kenapa? Karena kita adalah orang beriman Kristiani, maka kita mesti melangkah lebih jauh daripada hanya sekedar bahwa kita bertumbuh dan berkembang sebagai manusia yang semakin manusiawi. Tapi kita mau terus lebih dalam daripada itu. Maka kalau ngomong lebih dalam daripada itu, masih ingat ya Petrus ya. Bertolaklah ke tempat yang dalam, duk in altum. Kita pun juga sebagai orang beriman Kristiani, sebagai pengikut-pengikut Kristus, juga diajak bukan hanya sekedar proses humanisasi, tetapi kita juga proses semakin serupa dengan Kristus sendiri, yaitu proses divinisasi. Nah, sekarang saya akan masuk ya, berkaitan dengan kehendak Tuhan yang Maha Rahim. Kalau kita berkumpul ya, sebagai komunitas kerahiman ilahi misalnya, kita juga bisa melihat ya, ketika kita mengatakan konsep ya yang kita pahami mengenai kerahiman ilahi, ya kita paling gampang yang membayangkan ya sebuah rahim ya. Rahim ibu misalnya yang kita bayangkan dan konkret kita bisa lihat, kita bisa tahu gitu kan. Ketika kita semua berada dalam rahim ibu, tanpa terkecuali kan ya, itu semua berada dalam rahim ibu, merasakan kehangatan di dalam sebuah rahim. Maka kalau kita menyebutnya Allah yang Maha Rahim, ya kalau seorang ibu, seorang pasangan ya, suami istri, baru menikah, dapat 3 bulan, dapat 6 bulan misalnya, lalu terus cek kehamilan, lalu dinyatakan, oke, ada janin di dalam rahim istrimu. Yang terjadi apa? Sukacita, ada kegembiraan, ada kehidupan yang boleh dititipkan di dalam sebuah rahim. Maka ketika kita mengatakan ya Allah yang Maha Rahim, di dalam kita itu bergejolak sebuah sukacita yang mendalam. Kegembiraan yang dalam tanda petik kalau bahasanya Santo Paulus berkobar-kobar. Itulah Allah yang Maha Rahim yang kita hidupi di dalam perjalanan hidup kita, dalam peziarahan batin kita.
Lalu yang kedua, kalau kita mengatakan ya Allah yang Maha Rahim, tentu rahim yang tadi, ya, yang kelihatannya masih seperti segumpalan daging itu kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan, itu akan terus berproses, bukan? Ya kan? Sampai pada akhirnya 9 bulan 10 hari menurut teorinya, lalu sang bayi itu boleh keluar dari rahim itu untuk siap melihat dunia dan merasakan indahnya dunia. Pasti nangis, karena apa? Kehangatan yang ada dalam rahim ibu itu tidak dirasakan lagi ketika dia sudah keluar. Tetapi lihat prosesnya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Maka kalau kita mengatakan ya Allah yang Maha Rahim, ya kita pun juga bersedia untuk mengikuti proses Tuhan, bukan proses diri sendiri. Dan kita mesti berkembang di dalam jalan Tuhan, bukan di dalam jalan kita sendiri. Maka setiap proses yang ada dalam diri kita, itu bukan semata-mata karena kemauan saya, yang saya rancang, yang saya setting sedemikian rupa. Tetapi apakah dalam perjalanan hidup kita selalu melibatkan Tuhan atau tidak? Selalu mengandalkan Tuhan atau kita berjalan sendiri? Nanti kalau pas sesat, kalau pas jatuh, kalau pas kesandung batu, baru tuh, ya kan? Maka ketika mengatakan ya Allah yang Maha Rahim, mari kita berproses bersama. Sebagaimana gumpalan daging dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 9 bulan, dan kita siap. Itu proses yang panjang di dalam kehidupan kita, dan nggak akan selesai. Sampai pada akhirnya kita berpulang ke rumah Bapa. Tetapi kan bukan soal tidak selesainya, tapi kesetiaan kita untuk berada dalam proses Tuhan. Lalu yang ketiga, kalau membayangkan ya, tadi sebuah rahim, itu kan kandungan ya, seorang ibu ya, dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 9 bulan yang tadi saya katakan, itu kan prosesnya nggak selalu mulus-mulus amat kan ya. Kadang mungkin merasakan sakit, dan lain sebagainya. Saya belum pernah ini sih. Tapi kan kalau mendengar ibu saya gitu kan, wah kamu dulu waktu 3 bulan, ini segala macam, waktu 5 bulan, wah bergejolak ya di dalam, bilangnya, kakinya nendang atau tangannya apalah dan sebagainya. Itu kan di dalam proses tadi. Itu kan nggak instan ya. Butuh yang namanya apa sih sebetulnya? Kesabaran. Ya. Di dalam setiap proses kita, kalau kita mengatakan ya Allah yang Maha Rahim, berarti kita juga pun siap untuk mengikuti proses itu dengan sabar. Nah, kalau kita udah emosian, lalu kita reaktif, ya. Siapa yang kalau lagi sebel nggak boleh marah? Boleh, marah itu boleh. Tapi pertanyaannya adalah apakah dengan marah itu membuat segala sesuatunya berlangsung baik? Atau jangan-jangan dengan marah lalu kita nambah masalah yang nggak perlu ditambah sebetulnya, ya kan? Lalu masalah jadi bertambah, ya kan, dengan kita marah. Atau misalnya juga ketika kita belajar bersabar menanti waktunya Tuhan, bukan waktuku. Ini jelas sekali mulai di Mei ini kan kita memperingati bulan Maria ya, dalam rosario kita dan sebagainya. Bunda Maria pun juga memberikan teladan buat kita. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, bukan perkataanku. Maka kita pun juga mesti bersabar dalam proses kita menanti waktunya Tuhan. Maka ada itu ya, referen kan ya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang, itu udah walau, udah kadang. Itu kan yang membuat kita sebetulnya kadang, aduh Tuhan, saya nggak sabar nih. Kok doa-doa saya nggak dikabulkan? Saya padahal butuh banget, urgent banget. Menurut siapa? Ya, menurut siapa? Keinginan dan kebutuhan yang kita inginkan, apakah sudah sejalan dengan keinginan dan kebutuhan yang Tuhan tahu yang terbaik buat kita?
Atau jangan-jangan itu kan menurut settingan dan versi kita manusia. Jangan-jangan. Dan itulah kadang-kadang ya dalam kehidupan kita kan kita, ya, ayo Tuhan, ya aku udah novena nih 9 hari, tambah lagi deh aku udah koronka, tambah lagi deh aku ziarah Gua Maria 9 kali, 9 tempat, aku tambah lagi deh Ekaristi setiap hari. Belum dikabulkan juga. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita coba melihat ya. Ketika kita sungguh-sungguh mengatakan, ya Allah yang Maha Rahim, apakah tadi proses divinisasi kita semakin diserupakan dengan Kristus, itu sungguh-sungguh kita sudah mau meneladan Kristus atau sebetulnya kita masih ego dengan diri kita? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, sebagaimana juga yang Yesus pikirkan, sebagaimana yang Yesus katakan, dan sebagaimana yang Yesus perbuat. Ataukah, ya udahlah, pakai rancangan saya deh sebagai manusia. Ya dengan segala keegoan saya, kesombongan saya, kemalasan saya, keiri hatian saya, kedengkian hati saya, kedegilan hati saya, misalnya. Maka kalau mengingat ya Allah yang Maha Rahim ini ya, sifat Allah itu kan sejauh yang saya tahu di kitab Keluaran itu kan ada 4 kan ya. Allah Rahim itu, kenapa kok kita menyebutnya Rahim ya kan? Allah yang Maha Rahim. Itu kalau bahasa Ibraninya kan El-Rahum. Nah, Rahum ini, Rahim, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah penyayang. Ya. Penyayang. Allah yang penyayang. Maka kalau di mana namanya kitab Keluaran kan dibilangnya Adonai, Adonai, El-Rahum. Ya kan? Allahku, Allahku, Tuhan, Tuhan. Allah yang pengasih. Lalu ada tambahannya adalah Wehanun. Pengasih, penyayang dan pengasih. Ya kan? Itu 2 sifat Allah. Ditambah lagi Herek Kafayim. Ya. Panjang sabar. Maka kalau mau meneladan Allah yang Maha Rahim ya penyayang, pengasih, panjang sabar, we'emet, dan berlimpah kasih setianya. Itu kan ada di kitab Keluaran ya. Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita coba melihat di dalam perjalanan batin ya, perjalanan kehidupan kita, sejauh mana kita sebagai pribadi-pribadi yang dikasih Allah, pribadi-pribadi yang mengaku bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Kalau dalam bahasanya Bapak Kardinal ya kita dipanggil sebagai manusia-manusia Paskah, ya kan? Kita meyakini kebangkitan Tuhan, tetapi cara hidup kita masih menggunakan cara hidup yang lama. Ataukah dengan kebangkitan Tuhan, dosa kita ditebus, kita menjadi manusia dengan cara manusia yang baru. Sebagaimana yang Yesus teladankan, sebagaimana yang kita ucapkan dalam pembaruan janji baptis kita, dan kita sungguh-sungguh mau terus melangkah, upgrade ya, naik kelas. Maka ketika kita dihadapkan dengan persoalan, pergumulan dalam batin kita, dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, komunitas, pelayanan, atau pekerjaan kita sekalipun, ya inilah menjadi tantangan hidup beriman kita. Tidak selalu mudah pasti, saya tahu itu. Tapi itulah menjadi perjuangan kita bersama. Dan selalu meyakini bahwa ada rahmat terkariman Tuhan yang senantiasa boleh kita rasakan di dalam hati kita. Kalau kita pun disayang oleh Tuhan, ya, dipelihara oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan, nah, keyakinan itulah yang sungguh-sungguh memberikan kita inspirasi dan kekuatan baru di dalam menapaki perjalanan hidup kita. Maka keadaan selalu bersyukur, keadaan selalu berpengharapan, itulah yang mau kita imani dan itulah yang mau kita hidupi. Nggak selalu terjawab setiap persoalan hidup kita,
Tetapi setidaknya kita terus mau on the track berjalan di dalam jalan Tuhan. Kita tidak membuat rel-rel pribadi, ya, tetapi rel yang Tuhan kasih buat kita sudah jelas deh. Fokusnya udah jelas mau kemana. Kita tidak tergoda untuk membuat rel pribadi, membuat rel jalan pintas, yang ujung-ujungnya ternyata di situ jurang. Ya kan? Ternyata ujung-ujungnya jurang. Mengikuti rel Tuhan yang kelihatannya kok kayaknya jauh, nggak ada ujungnya, panas, capek, bahkan ada kerikil, bahkan nanti menemui batu. Tapi jelas ujungnya kemana. Atau kita bikin rel sendiri nih yang nampaknya kayaknya nih ya Romo, lebih singkat nih Romo kalau lewat sini nih Romo gitu kan. Tapi ternyata ujung-ujungnya adalah jurang. Nah, nggak dapet kan gitu loh. Ya sudah, kalau udah di depan jurang bisa bayangin terus mau gimana? Udah give up angkat tangan kan. Balik lagi Tuhan, Tuhan gitu kan. Minta tolong lagi sama Tuhan Yesus kan. Padahal relnya udah disediain gitu kan. Maka bacaan-bacaan kitab suci yang kita selalu renungkan setiap hari itu yang membantu kita ya, menjadikan kita cermin ya kan. Tadi kalau dikatakan dalam Injil Lukas, ya kalau mau mengikuti aku, mengikuti kehendak Tuhan, ya dia harus mengikuti aku, memikul salibnya, menyangkal diri. 3 hal itu yang mesti menjadi pegangan dan pokok iman kita. Nah, kalau mengikuti Tuhan Yesus, tapi kita tidak mau apa yang Tuhan syaratkan dalam kehidupan ini, ya menjadi susah. Mikul salib nggak mau, ya kan? Minta tolong orang lain aja, Romo. Terus apalagi nih tadi, menyangkal diri nggak mau juga, ya kan? Maunya yang enak-enak, yang susah nggak mau, Romo, ya kan? Terus mengikuti Tuhan, kerja kagak, ya kan? Mau online, mau offline, sekarang nih kan sudah dibuka semua, ya kan? Kalau hidup kita tuh selalu bersyukur, selalu apa ya, gembira, kendati tetap masih ada persoalan pasti. Sampai kapanpun selama kita hidup di dunia, persoalan pasti masih ada. Tetapi kita sungguh-sungguh mau mempersembahkan kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita dengan ungkapan syukur kita, dan kita persembahkan dengan Tuhan Yesus, hanya satu pujian kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, dengan kehidupan kita ini ya, tidak lain dan tidak bukan ya, kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kita selalu mau bersyukur apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mau banyak, mau sedikit, ya kan? Mau hitam, mau putih, apapun lah yang Tuhan berikan, kita syukuri, karena itulah sebagai ungkapan ya kegembiraan kita atas rahmat Tuhan, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Maka di bagian terakhir ini ada satu lagu sederhana yang moga-moga ini bisa menjadi inspirasi dan kekuatan baru bagi kita ya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Romo untuk pengajarannya. Ya, bagi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Dari Bapak Teddy. Malam Romo, mohon penjelasan lebih detail tentang paradoks dalam hidup ini.
Kalau di kitab suci bisa dibaca pada 8 sabda bahagia dan juga perjalanan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus dan kisah lainnya. Pertanyaan kedua, bagaimana kita menerima paradoks dalam hidup ini dengan kerendahan hati dan penuh syukur agar tetap setia turut kehendak Tuhan. Silakan Romo. Baik. Ya, terima kasih Pak Teddy untuk pertanyaannya. Nanti yang lain juga bisa menjawab dan melengkapi. Saya menanggapi ya. Kalau menanggapi itu tidak punya beban moral ya. Tapi kalau menjawab ya berarti saya harus menanggung beban moral itu. Saya menanggapi ya, moga-moga ini bisa menjadi salah satu ya hal yang bisa kita renungkan bersama. Ya, baik. Ada kisah-kisah dalam kitab suci memang tadi sudah disebutkan mengenai paradoks ya, 8 sabda bahagia ya. Dan itu juga bisa menjadi inspirasi kita ya. Lalu juga perjalanan sengsara, wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kalau kita bisa melihat sabda bahagia itu kan apa namanya, kalimat-kalimatnya pun juga terkadang membuat kita jadi bingung gitu ya. Ini di satu sisi berbahagialah, berbahagialah miskin, ya kan? Tapi dia punya empu kerajaan surga, ya kan? Berduka cita, tapi mereka akan dihibur, dan seterusnya. Tapi lebih daripada itu, sebetulnya paradoks dalam kehidupan kita ini yang manusia, itu memang secara real atau konkret, itu tidak bisa hanya diukur dengan kacamata atau penilaian dunia, ya. Kacamata kita sebagai manusia, tetapi lebih daripada itu, kita sungguh-sungguh mau melihat cara hidup beriman kita. Karena kalau hanya diukur pada level atau tataran kita sebagai manusia, kadang ini nggak nyampe, ya kan? Kita sebagai manusia itu terbatas, ya kan? Dengan segala macam yang Tuhan ungkapkan melalui kitab suci, pengajaran-pengajaran, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat dalam konteks hidup beriman kita, nah disinilah kita bisa terus sungguh-sungguh mau meyakini bahwa kenapa kok Tuhan misalnya mengatakan berbahagialah yang miskin, ya kan? Dialah empunya kerajaan surga. Karena dengan kemiskinan kita bukan berarti kita nggak punya uang, bukan berarti kita nggak punya apa-apa dalam tanda petik, tetapi kita bersedia menyediakan diri kita untuk selalu miskin dalam tanda kutip, itu untuk diisi oleh Allah sendiri. Karena kalau kita sudah merasa penuh, ya kan, sebagaimana gelas, kalau diisi air dan gelasnya itu sudah penuh, kepenuhan di dalam hidup kita apapun itu, entah yang sifatnya material atau sifatnya bahkan mungkin yang rohani sekalipun, kita akan terjebak dengan kesombongan-kesombongan kita. Kita akan terjebak dengan 7 dosa pokok kita, dan itu kecenderungan manusiawi kita sangat kuat sekali mengarah ke sana. Tetapi justru dengan kita menyediakan diri ya untuk dalam tanda petik miskin di hadapan Allah, kita selalu punya kebergantungan kita kepada Tuhan. Hidup kita itu nggak bisa lepas, kalau bahasanya apa namanya Injil Yohanes, lepas dari pokok anggur. Kita tuh harus selalu melekat dengan pokok anggur kita, yaitu siapa? Yesus sendiri. Nah, kalau kita sudah melepaskan diri atau terlepas dari pokok anggur kita, nah itu kan nanti ranting-ranting kita akan lama-kelamaan akan jadi kering. Sama dengan hidup beriman kita pun juga demikian. Kalau kita masuk atau terjebak dengan kecenderungan manusiawi kita, yaitu misalnya 7 dosa pokok misalnya, nah lama-lama kita akan terlepas dari pokok anggur itu, hidup beriman kita pun juga akan kering, akan jauh dari Tuhan sendiri. Maka pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menerima paradoks ini? Yang pertama, kita menyadari bahwa kita sebagai manusia itu jelas tidak sempurna. Kita menyadari bahwa kita itu lemah dan kecil. Nah, kesadaran itu yang pertama-tama mesti ada dalam diri kita. Maka selalu kan, kalau dalam Ekaristi atau kesempatan Advent dan Prapaskah, kita selalu diajak terus untuk memperbarui hidup kita dengan sakramen rekonsiliasi. Karena apa? Karena kita sadar bahwa kita tuh manusia yang sangat mudah sekali berdosa kok. Dalam hitungan hari, dalam hitungan jam kita berbuat dosa lagi. Itu manusiawi kita banget. Di satu sisi kita menyadari, tetapi kita tidak dalam tanda petik terlena dengan kesadaran itu ya. Tapi kita ada action plan-nya.
Ya, selain kita setelah menyadari, ya dengan kerendahan hati tadi seperti Pak Teddy yang bilang, ya kita mengakui di hadapan Tuhan, mengakui di hadapan sesama, dan tadi seperti saya katakan di bagian terakhir, yuk ayo kita jalan di relnya Tuhan. Jangan kita bikin rel pribadi gitu ya, dengan hidden agenda masing-masing. Ya kita mesti stay fokus ya kan, on the track pada rel yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Dengan segala macam aneka tantangannya pasti, ya kan? Ketika kita semakin mau hidup baik, ketika kita semakin mau berjalan dalam rel Tuhan, bukan segalanya lalu berlangsung baik ya. Everything is okay gitu. No. Tapi kita sungguh-sungguh terus dihadapkan dengan sebuah tantangan-tantangan yang semakin hari itu justru mendewasakan iman kita, yang semakin hari justru membuat kita pada sebuah level-level yang pelan-pelan akan naik kelas. Upgrade ya. Improve our faith. Itu iman kita terus akan grow up gitu. Dan itulah yang menjadi tugas perutusan kita gitu. Dengan pelayanan kita misalnya, dengan pelayanan itu macam-macam ya, tidak hanya di gereja, tapi di keluarga pun, kalau kita sungguh bisa memaksimalkan pelayanan kita di dalam hidup berkeluarga pun, itu sudah menjadi salah satu sarana dan cara Tuhan untuk memperkembangkan hidup iman kita. Lalu setelah itu kita bisa keluar, melayani sesama kita, melayani gereja, dan seterusnya. Melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, melalui pekerjaan-pekerjaan kita, dan semua dibungkus dan dibalut mengarah kepada kerahiman Tuhan yang kita hidupi itu. Itu sedikit tanggapan dari saya ya, dari pertanyaannya Pak Teddy. Itu saja dari saya untuk Pak Teddy. Bu Yulianti, saya kembalikan. Ya. Ya Pak Teddy, demikian ya penjelasan dari Romo. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Malam dulu saya dari Pak FX di Okta Suroso. Malam dulu saya merasa kecil hati bila doa yang dipanjatkan tidak terkabul. Tapi saat ini sudah lapang dada, artinya belum terkabul, pasti Tuhan punya rencana yang indah nantinya. Ini mungkin ungkapan ya. Ya. Boleh sharing loh Pak Okta. Kalau mau sharing boleh. Oh Ibu ya, Ibu sorry. Oh, Ibu silakan. Ya? Kalau mau sharing silakan. Gimana Bu? Supaya saling memperkaya iman kita ya. Dulunya nggak terkabul, lalu terus sekarang menyadari lah ya istilahnya. Ya nggak apa-apa dan terus beriman ya kepada Tuhan, terus bisa semakin bukan putus asa, tetapi terus malah semakin berpengharapan ya. Ibu silakan bersharing boleh. Ya baik, malam Romo, Bapak Ibu sekalian. Sharing aja waktu dulu maksudnya hidup doa kurang, terus banyak waktu untuk diri sendiri saja, kurang memberikan waktu untuk pelayanan, tapi beranjak berjalan waktu, semakin ada kesadaran bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri. Kita juga perlu membagi dan melayani untuk siapa saja yang membutuhkan. Sering dengan waktu berjalan, saya sering berdoa, apalagi anak-anak pada saat itu sudah tumbuh besar, mau kuliah di tempat yang diinginkan, tapi kok enggak pernah tembus-tembus, enggak pernah berhasil. Akhirnya saya berkata, Tuhan, kenapa setiap tahun anak saya ini mau kuliah kok enggak pernah tembus, enggak pernah lulus. Begitu di cita-cita yang diinginkan. Tapi saya menyadari bahwa mungkin ada yang salah sama saya, tapi lama-lama saya berpikir ya mungkin bukan kehendak saya yang terjadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Dari situ saya menyadari bahwa ya apapun yang terjadi, saya mungkin harus pasrah sama Tuhan. Terserah Tuhan mau bawa kemana anak-anak saya, terlebih keluarga saya pasrah. Akhirnya betul indah pada waktunya, berjalan dengan sering waktu. Mungkin tahun-tahun kemarin tidak diterima, akhirnya setelah 3 tahun kemudian baru anak-anak saya tercapai cita-citanya di mana yang mereka inginkan.
akhirnya pekerjaan, malahan ditawari pekerjaan, tetapi sudah ada tempat yang disenangi, dia memilih yang sudah disenangi, dan meskipun tawaran ada banyak di berbagai tempat, tetapi ya dia sudah memilih tempat yang dia cita-citakan. Di situ saya membuka hati bahwa Tuhan, bukan kehendak saya yang terjadi, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Itulah yang saya bawa terus dalam kehidupan saya, apapun yang saya hadapi, meskipun biasa juga down, biasa juga, Tuhan kok doa saya belum terkabul, tetapi itulah lebih pasrah. Apa yang Tuhan inginkan, mungkin itu yang terbaik buat saya. Itu Romo, terima kasih. Terima kasih Bu, biasa saling memperkaya iman kita, luar biasa. Ya, kita lanjut lagi ya Mo, ada Ya. pertanyaan. Dari Pak Dodi Triasmara, Romo, Ya. kalau doanya belum dikabulkan, apa yang menyebabkan ya Romo Stefanus? Oke. Saya tidak tahu persis apa yang menyebabkan, tetapi saya meyakini bahwa sebetulnya di dalam diri kita itu tahu persis ya. Ini kan case by case ya, kasus per kasus kan beda-beda ya. Kehidupan beriman kita pun juga masing-masing juga berbeda-beda. Tetapi yang saya yakini bahwa doa yang belum terkabul ya, apapunlah itu permintaan dan lain sebagainya, yang pasti yang paling tahu menjadi kebutuhan kita ya, itu bukan diri kita, tetapi yang pasti tahu yang menjadi kebutuhan dan yang terbaik buat kita itu ya hanya Tuhan sendiri. Maka ketika doa kita belum terkabul, jangan-jangan itu menjadi keinginan dan kebutuhan kita dalam pribadi kita manusia, tetapi jangan-jangan itu justru menjerumuskan kita sebagai manusia. Dan Tuhan belum menjawab doa itu. Karena keyakinan saya, doa yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, satu, itu menyelamatkan. Ya. Dan waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. Ya, setiap apapun yang kita minta, setiap apapun rahmat yang kita mohon, setiap apapun permohonan yang kita panjatkan, kita selalu kembalikan bahwa yang terjadi itu adalah kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Sebagaimana yang Tuhan teladankan, biarlah piala ini atau cawan ini berlalu daripada aku. Masih ingat ya? Itu bukan titik ya, tapi koma. Tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi ya atas diriku. Nah, itulah yang mesti kita yakini dan kita imani sebagai orang beriman Kristiani, ya kita bukan hanya sekedar manusia yang maaf ya, Tuhan seolah-olah dijadikan apa ya, semacam pengabul doa gitu ya, tetapi kita mesti juga harus lihat kehidupan beriman kita, relasi kita, keintiman kita secara vertikal, keharmonisan kita dalam relasi horizontal dengan sesama sejauh ini bagaimana. Nah itu ya, itu yang kurang lebih yang bisa saya tanggapi untuk Pak Dodi. Tapi jangan pernah putus asa, terus berpengharapan dan terus bisa mengusahakan apa yang baik selama kita terus berjalan dalam jalan Tuhan, dalam track-nya Tuhan. Begitu Bu Julianti. Terima kasih Ya, Romo Stefanus. Ya. Terima kasih Pak Dodi. Ya. Terima kasih ya Romo. Tadi Romo, ini kan nggak ada yang bertanya. Tadi saya ada tergelitik sedikit ya dengan perkataan Romo waktu pengajaran tadi tentang taat tapi bebas. Romo jelasin dulu, tapi mungkin ada sedikit sama dengan yang saya sharingkan apa enggak ya nanti. Coba Romo jelaskan kembali. Taat tapi bebas. Atau enggak kalau Romo udah lupa nggak apa. Saya cuma mau mencoba ya mewujud nyatakan, maksudnya taat tapi bebas. Itu saya pernah intinya tuh saya pernah mengalami suatu kegalauan ya ketika mengalami ada masa-masa ada teman ya membuat saya sedih lah ya beberapa kali gitu loh. Sampai benar-benar saya sangat waktu itu sempat sangat terluka. Kemudian suatu malam itu saya udah nggak tahan banget, ya udah saya tinggal tidur, mungkin dengan segala kesel, marah.
Terus besok paginya saya duduk merenung ya, berdoa. Ya hanya duduk aja merenung gitu. Seperti ada percakapan dialog saya dengan Tuhan. Ya saya bilang, Tuhan, Bapak, saya bilang saya masih pingin gitu main sama dia gitu loh. Seperti seolah-olah seperti gitu ya, seperti ada percakapan. Terus seperti juga seolah-olah ada suara dalam hati saya bilang, jangan anakku, jangan gitu. Dia cuma bilang aku tidak berkenan gitu. Terus sebagai anak kecil memang saya sering membiasakan diri saya sebagai anak kecil ya di hadapan Bapak. Jadi waktu itu lalu saya seperti diam, duduk terdiam gitu. Saya bilang, kenapa nggak boleh ya Pak gitu. Nah terus nggak lama ya seperti ada penyerahan diri dalam hati saya, bilang, ya udah Bapak, kalau itu memang menyenangkan engkau, ya udah aku taat pada apa yang kau mau gitu. Seperti mungkin ya terjadilah menurut kehendakmu gitu. Seketika itu juga ya Romo, itu seperti ada rasa bebas dalam hati saya. Jadi rasa galau itu seperti udah hilang. Mungkin yang membuat kita kesal, marah ketika kita terluka, itu karena ada keinginan-keinginan dalam diri kita ya, ingin masih ya ingin diterima, ingin apa gitu loh, seperti itu. Tapi ketika kita coba diam ya, duduk merenung, dan ya ikutin aja lah yang Tuhan mau gitu. Dia duduk berdiam, ya yang saya rasain sih ya seperti ada suara itu ya, akhirnya saya merasa bebas gitu. Jadi bebas dalam arti itu kalau memang Tuhan mau itu yang terjadi, ya terjadilah menurut kehendakmu gitu loh. Jadi seperti itu salah satu ya. Sama seperti tadi yang Romo cerita tentang katakan tentang Yesus juga di Taman Getsemani. Itu juga saya pernah alami ya beberapa belas tahun yang lalu ketika saya belum mengenal kitab suci benar-benar gitu. Waktu itu ada seorang Romo juga ngebimbing. Jadi waktu itu saya juga sama mengalami kesedihan yang luar biasa. Saya cuma bilang, Romo saya sedih banget gitu loh. Terus dia cuma bilang, oh seperti Yesus ya di Taman Getsemani. Terus nggak lama karena waktu itu memang lagi cinta-cinta banget sama Tuhan Yesus, pengen baca kitab suci gitu ya. Saya cari tentang Taman Getsemani. Terus saya baca kata-kata itu yang dibilang, Bapak kalau boleh cawan ini berlaru daripadaku, tapi semua terjadi menurut kehendakmu. Di situ saya merenungkan terus Romo. Dan memang ketika saya merenungkan itu semua, saya menemukan jawaban-jawaban itu dan saya merasa bebas. Jadi saya sangat meyakini bahwa sabda Tuhan itu membuat kita bebas. Apapun kita belajar dari sabda Tuhan itu. Demikian gitu Romo, sharing saya. Terima kasih Bu Lianti, luar biasa. Pak Kornel, mau sharing kah? Betul, Romo. Apa kabar? Terima kasih, Romo. Sehat-sehat, Romo. Sehat. Romo, maaf, tapi ini mungkin agak privasi ya. Memang ya, saya tuh sebenarnya Katolik bangun, Romo. Saya itu dulu ya dulu dikatakan murtadin dulu. Saya dua, Romo. Yang pertama sudah pisah, yang satu ini sudah satu rumah. Nah, itu sedih, Romo. Tiap hari saya tuh nangis dalam hati, Romo. Kenapa kan gitu? Sudah 4 tahun saya nggak pernah negur saya, Romo. Lalu satu atap. Saya sadar itu memang mungkin dia luka batin. Saya berdoa tiap hari agar diberikan rahmat kesadaran, pengampunan, kerendahan hati terhadap keluarga. Tapi ya itu saya katakan belum waktunya kali, Romo. Belum waktu yang baik. Jadi tetap aku enggak jemu-jemu untuk berdoa. Mungkin kalau mau cerita dari istri saya itu mungkin anak saya itu luka batin, Romo. Saya sangat cara dulu kan ini, Romo, mantan alumni di sekolah mana itu di
calon romo, calon pastor. Di Tapi mana? ya Pertanyaan. itulah, dia tuh ya karena jadi nggak terusin. Tapi ya itu maksudnya gini ya, saya juga jadi heran kenapa nggak punya, sudah sekian lama tapi ya hidup dalam satu atap tapi tidak saling tegur. Bahkan kalau saya lagi, soalnya dia menghindar dari pertemuan saya, Romo. Jadi kalau setiap hari itu dia tuh asal mengumpul apa, nunggu saya nggak ada dulu baru dia turun. Artinya dia di atas, saya di bawah. Kalau dia mau apa, kalau saya nggak ada baru dia turun. Soalnya itu menghindari pertemuan saya. Jadi saya Romo, setiap bangun jam 3 malam itu saya ingat, nangis dalam hati saya. Walaupun saya berdoa, tak cium-cium, tapi itu tetap aja ya bukan hati. Anak saya belum bukan hati loh. Pertanyaan saya, Romo, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Bahkan saya sadar bahwa semua itu saya anggap sebagai suatu penyucian diri saya karena kami lebih dekat dengannya. Makasih, Romo. Ya, terima kasih Pak Kornel. Ya, ini untuk saya dan untuk kita semua. Kalau ditanya apa yang harus saya lakukan ya tadi Pak Kornel ya. Kalau saya sih membayangkan ya Pak, dengan situasi yang memang tidak mudah secara manusiawi itu, wah kayaknya kok kayak apa ya, bertubi-tubi dan ini terlalu berlarut-larut dan lain sebagainya. Keinginan kita manusia kan kepingin adalah nggak mau yang gini-gini lah, nggak enak gitu kan situasinya dan seterusnya. Lalu pertanyaan itu bagus ya, apa yang harus kita lakukan ya? Kalau saya secara pribadi ditanya seperti itu ya, kita terus bertekun di dalam doa-doa kita, ya. Karena selain upaya-upaya manusiawi kita, ya, kita terus memperbaiki hidup kita, memperkembangkan diri kita, ya, tentu secara konkret harus ada usaha-usaha manusia yang diwujudkan. Tetapi lebih daripada itu, ya, kekuatan doa secara tulus dan ikhlas di hadapan Tuhan, ya, itu terus didaraskan. Kenapa? Jangan-jangan, ya, jangan-jangan doa-doa permintaan kita, ya, keinginan kita selama ini yang kita panjatkan dan belum dikabulkan, itu bisa jadi menjadi jalan pertobatan kita. Sampai kapan? Sampai nanti kita selesai di dunia ini. Maka ini sebetulnya menjadi perjalanan panjang rohani kita, yang terkadang ini secara manusiawi bisa jadi dalam tanda petik nggak masuk dalam logika kita. Tetapi ketika kita mengimani bahwa Yesus yang Maha Rahim tadi, penyayang, pengasih, panjang sabar, ya, erek kafayim, orang Ibrani mengatakan demikian. Panjang sabar ya, benar-benar panjang sabar. Sampai kapan? Sampai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan itu berlangsung begitu lama. Kalau boleh ingat perjalanan Israel ya kan, di padang gurun ya, yaitu perjalanan rohani padang gurun yang lama dan up and down, butuh proses dan terus mungkin sekarang sudah tidak lagi bertanya sampai kapan ya, tetapi sungguh-sungguh mau mengimani bahwa apa yang ada saat ini aku terus menjalaninya dengan kesetiaanku kepada Tuhan dan sungguh-sungguh aku tidak keluar jalur dan sungguh-sungguh menjadi dalam tanda petik jalan pertobatanku. Maka gereja kita, tradisi kita kuat dengan yang namanya martir, kemartiran. Kenapa ya? Karena itulah yang justru menumbuhkan iman kita, iman gereja. Karena kalau nggak ada martir, tidak ada persembahan darah martir, ya iman gereja pun kita tidak akan berkembang. Tapi justru karena darah martir itulah kita terus sampai saat ini gereja menjadi berkembang, menjadi hidup, dan terus berlangsung. Dari sejak batu karang ini ya, kudirikan gerejaku sampai hari ini, yaitu karena apa? Karena darah para martir juga yang dipersembahkan. Dan jangan-jangan kita pun juga dipilih menjadi martir-martir kecil di dalam kehidupan kita untuk sama-sama menanggung salib kehidupan, menanggung salib Tuhan, menjadi sarana karya keselamatan Allah.
Itu satu dua hal yang mungkin bisa saya sampaikan untuk Pak Kornel dan kita semua. Terima kasih. Makasih Romo. Kalau begitu itu Romo, menurut saya itulah sebagai salib yang harus dipikir Romo ya. Betul. Makasih Romo. Ikut bagian Pak dalam sarana keselamatan Tuhan. Itulah tugas perutusan kita sebagai orang beriman. Ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan, yaitu dengan cara memikul salib Tuhan. Ya. Terima kasih. Makasih Romo. Terima kasih Pak Kornel sharingnya. Terima kasih Romo.